Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, yang membuat kita itu bereaksi akan kok bisa ini tuh terjadi pada kasus yang seperti ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru banget mengklik dan menonton video ini, sebelumnya selamat datang. Aku Hikam, yakni lagi belajar untuk menjadi storytelling untuk menjadi seorang YouTuber gitu ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga di komen ya kalau misalkan ada hal yang menarik ingin dibahas. Kayak gitu. Nah, kali ini kita akan membahas yang berbeda dari yang sebelumnya. Biasanya kan kita kasus kriminal ya, anak melakukan hal penganiayaan atau guru dianiaya oleh siswanya. Tapi kali ini kita membahas terkait dengan yang cukup banyak pelajarannya gitu ya, yakni kasus seorang perempuan yang juga seorang ibu bernama Hages Budiman gitu. Nah, beliau ini ya mengidap penyakit HIV/AIDS, lalu juga dipaparkan oleh seorang suaminya gitu ya. Terus ya orang tuanya yang juga terkena ya pengidap narkoba, yang juga kena HIV, mengidap narkoba ya kalau nggak salah tuh, nggak kena HIV/AIDS juga ya orang tuanya. Lalu juga bercerai kedua orang tuanya, juga memiliki anak yang juga terbilang bisa dikatakan autis gitu. Nah, bagaimana sih untuk ceritanya gitu ya. Nah, langsung aja kita akan bahas ke kronologinya. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas terkait dengan kronologi, kita bahas terkait dengan profile dari siapa sih dari beliau ini gitu ya. Nah, kita sebut namanya Teh Hegas Budiman. Beliau merupakan sekitar berusia 26 tahun pada tahun 2021 gitu ya. Nah, berarti pada tahun ini sekitar 30 tahunan gitu dari beliaunya. Nah, Teh Hegas ini merupakan anak dari pasangan suami istri yang juga awalnya memang terbilang cukup harmonis gitu ya. Nah, terus terus ya beberapa tahun kemudian orang tuanya ini ya di sini tuh tidak disebutkan ya nama orang tuanya, tapi ya kita coba samarkan aja ya teman-teman. Kita coba sebutkan ayahnya ini bernama Pak Budi dan ibunya bernama Ibu Citra gitu. Dan beliau ini ya harmonis di awal, terus karena memang terkena kasus keduanya ini yang juga yang menggunakan dan pemakai narkoba gitu ya, akhirnya bercerai gitu dari keduanya tersebut gitu. Yang dimana ya setelah itu memiliki hubungan yang baik dengan ya pasangannya masing-masing gitu ya, dengan ayahnya yang juga punya pasangannya dan juga ibunya juga memiliki pasangannya, yang ya Teh Hegas ini juga ikut dengan ibunya sendiri gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, dimulai pada saat Teh Hegas ini berusia di sekitaran sekolah dasar gitu ya, sekolah dasar yang juga masih tinggal bersama dengan ibunya. Lalu ya kalau dibilang berarti cerai dengan kedua orang tuanya ini sekitar masih TK ke SD ya, sekitar ya umur 7-8 tahunan gitu ya. Lalu di kelas 3 SD-nya Teh Hegas ini tiba-tiba pada saat lagi ultah gitu ya, dengan ultah biasa, dengan ya meriah, dengan ya sukacita,
dengan ya seru-seruan dengan teman-teman, nah dengan kedua orang tuanya. Nah, oh iya, pada saat kali itu memang dari kedua orang tuanya, dari ibunya ya yang memang tinggal bersama dengan Teh Hegas ini udah memiliki seorang suami gitu ya, yang sudah menikah kembali dengan seorang suaminya, dan juga alhamdulillah diperlakukan dengan baik gitu ya, disayang, ya baik-baik banget gitu ya, tidak ada kasus kriminal kepada ya suaminya tersebut atau ayah sambung dari Teh Hegas ini gitu. Nah, lalu ketika ultah gitu ya, nah tiba-tiba ada seorang pria yang juga cukup asing bagi Teh Hegas dan juga bersama seorang perempuan. Nah, siapakah orang tersebut gitu ya? Ternyata itu merupakan ayahnya sendiri, ayah kandungnya gitu ya, yakni Bapak Budi gitu ya. Tadi udah kita sampaikan, udah kita samarkan. Nah, Bapak Budi ini memang ya orang tua kandung dari Teh Hegas yang juga datang bersama dengan seorang istrinya, kita sebut namanya Bu Damai gitu ya. Bu Damai ini datang ke pesta ulang tahun dari Teh Hegas ya, sekitar masih 9 tahunan lah ya. Itu di ya sekolah TK, di kelas di kelas 3 SD gitu ya, bukan TK ya, di kelas 3 SD gitu ulang tahunnya. Ya lalu shock dong, biasanya tuh memang ya karena memang Teh Hegas ini bisa terbilang ini ya udah harmonis dengan ayah sambungnya, ya dikiranya ayah sambungnya itu ayah kandungnya gitu ya, karena memang baik banget, kebetulan banget gitu ya, kayak baik banget. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan dan juga laki-laki. Ternyata memang ya kedua orang tuanya ini memang sudah bercerai gitu ya, dengan ya ibu Budi lagi, ibu Citra dan juga ayah Budi ini gitu ya, yang sudah bercerai dia di sekitaran tahun 2005 lah ya tepatnya ya. Nah, lalu pada iya di sekitaran 2000-an lah ya, sebenarnya bukan 2005 gitu ya, 2000 ya berapa ya, ya 2000-an lah ya, sekitar 2001 atau 2002 gitu ya. Nah, itu ya cukup shock gitu ya dengan kedatangan kedua orang tuanya tersebut gitu. Nah, lalu ya sama seperti ibu pada umumnya gitu ya, yang tidak mengajarkan untuk kebencian kepada seseorang gitu. Makanya ya Teh Hegas ini memang gak benci sama ya kedua orang tuanya ya, walaupun agak shock, agak kaget gitu ya, tapi ya diajarkan untuk tidak memiliki rasa benci, tidak memiliki rasa untuk ya siapa lu gitu ya, kayak ya enggak lah, enggak sampai seperti itu gitu ya. Jadi kayak diajarkan untuk baik sama siapapun, walaupun memang ya pernah di ya kedua orang tua ini sempat bercerai gitu di sana gitu. Nah, ya udah akhirnya mengetahui, mungkin karena memang masih ada rasa shock, rasa ini, hingga ya pada akhirnya gitu ya, di sekitaran SMP Teh Hegas tuh tinggal bersama dengan neneknya. Lalu SMA ini ternyata tinggal dengan bokap aslinya gitu. Nah, lalu pada tahun ya kita singkat aja ya, tadi kan 2000-an atau 1900-an gitu ya, 1990-an gitu kasus yang tadi dengan kedua orang tuanya gitu ya. Nah, lalu di tahun 2006 tepatnya gitu ya, itu karena memang kondisinya juga cukup ya cukup memprihatinkan dari perekonomiannya, lalu juga banyak tekanan. Nah, Tegas ini memiliki cita-cita gitu ya, ya nanti ketika aku udah besar, udah sekitar 20 tahunan, ingin deh nikah muda aja gitu ya. Kayaknya aku udah gak tahan gitu ya dengan ya kehidupan yang seperti ini gitu ya. Udahlah nikah muda aja lah, ya kali aja nanti ada cowok yang memang cocok untuk aku jadikan seorang suami gitu ya. Nah, ketika bilang seperti itu,
ya alhamdulillah sekitar umur 23 tahunan gitu ya, kenalan dengan seorang pria, pacaran, lalu ya ketika memiliki hubungan sekitar 3 bulanan gitu ya, nah dimintalah untuk menjadikan seorang ya suami istri gitu ya, atau menikah gitu. Nah ya udah ketika itu ya kenal sekitar 3 tahunan, 3 tahun 3 bulanan, ya udah langsung dilamar dan juga sampai dengan menikah gitu ya, datang langsung kepada keluarga dari Teh Hager ini, Teh ya Hager ya, Hages, Teh Hages ini gitu ya. Ya udah menikah tahun 2006. Lalu ketika itu ya normal aja biasa ya, selayaknya sebagai seorang suami istri melakukan hubungan badan untuk mendapatkan seorang momongan atau seorang anak gitu ya. Lalu ya 1 bulan setelah itu alhamdulillah dikaruniai atau hamil gitu ya, hamil. Lalu 1 tahun kemudiannya setelah ya mengandung tersebut ya 9 tahun 9 bulanan lah ya bisa dikatakan gitu. Nah hampir mau 1 tahun ya melahirkan anaknya. Lalu ketika melahirkan sekitar, masih ingat betul ya, udah sekitar 40 harian gitu ya setelah melahirkan dari anaknya, ya kita sebut namanya ini, sebenarnya tidak disebutkan juga ya di dalam ya podcast dari Denny Sumargo ini, ya kita sebut namanya ini anaknya adik Bayu gitu ya. Nah adik Bayu lahir kala itu memang terbilang mohon maaf, anaknya tuh perempuan ya, yang pertama tuh kita sebut namanya ya adik Ayu lah ya, adik Ayu lahir ya. Lalu 40 hari itu ya biasa, ternyata ketika udah 40 hari itu ya tiba-tiba ya suaminya ini sakit gitu ya, sakit dan juga ya shock juga dong, karena dengan kondisi yang memiliki bayi lalu ada ya suaminya yang juga tiba-tiba sakit gitu ya, yang juga mengidap ya dimulai dengan adanya diare, terus juga ada mulut itu keluar jamur, lalu ada tipes juga, hepatitis juga. Lalu dicek lah ya ke dokter gitu, nah kenapa nih suamiku kok tiba-tiba kayak gini gitu ya. Nah ketika dicek oleh dokter ternyata suaminya ini mengidap positif. Positif apa teman-teman? Bukan hamil ya bukan hamil tapi penyakit HIV AIDS gitu, atau ada orang dengan ya orang dengan HIV dan juga AIDS gitu ya. Nah lalu ya tahun 2006 gitu ya tepatnya, lalu shock dong, akhirnya merawat kedua orang tersebut gitu ya, dari anaknya juga, bukan merawat ya karena memang masih bayi ya bisa dikatakan gitu ya, dari adik Ayu ini dan juga sama suaminya, yakni ya siapa tadi aku sebutnya, Kang Bayu lah ya tadi ya. Nah lalu ketika itu suaminya ya udah mengidap penyakit HIV AIDS, ternyata juga shock dong lah ya pasti tentunya ketika mendapatkan kabar tersebut. Nah karena memang masih banget denial, masih juga terbilang kayak kaget suaminya mengidap penyakit AIDS, lalu ya cemas-cemas dong, wah apakah anak dan juga aku sendiri itu mengidap penyakit HIV AIDS juga atau enggak gitu ya. Nah lalu diceklah ke dokter gitu ya, ternyata memang ya terkena juga dari THG-nya ini gitu ya, dan juga ya untungnya alhamdulillahnya ternyata dari anaknya ini juga alhamdulillah tidak mengidap penyakit ya HIV AIDS juga ya, tidak terpapar juga ya. Nah itu alhamdulillahnya seperti itu ya. Nah lalu pada saat itu ya ketika itu ya suaminya tiba-tiba karena terkena penyakit HIV AIDS tersebut lah harus mengonsumsi obat gitu, yang juga harus dikonsumsi setiap harinya karena untuk ya memulihkan atau meringankan apa yang dia alami atau dia sakiti pada tubuhnya gitu ya. Nah lalu pada saat itu ya karena memang
kaget dengan penyakitnya, ya akhirnya depresi dong, kayak stres suaminya, dan juga kayak aduh ya Allah, kenapa aku bisa kayak gini gitu ya. Jadi kayak ya cukup shock dengan keadaannya gitu ya. Memarah juga kayak ya, karena memang juga awalnya karena makin narkoba juga lah ya suaminya tersebut tuh. Nah lalu ketika itu ya udah akhirnya stres, memutuskan untuk ya memutuskan untuk apa teman-teman, betul ya. Jadi pada saat itu stres dan juga ya depresi gitu ya, depresi berat banget, akhirnya ya udah memutuskan untuk nggak usah pakai obat lagi gitu ya. Udah aku mau istilahnya tuh mau pulang aja gitu ya, maksudnya pulang dalam artian tuh ya ke sana gitu ya, ke rahmatullah gitu ya. Ya akhirnya 5 bulan tuh gak mengonsumsi obat sama sekali, survive. Akhirnya ya apa intinya betulnya teman-teman, yakni meninggal dunia gitu ya. Nah ya udah meninggal dunia, lalu ya karena ya itu dalam keadaan tersebut lah kenapa sampai meninggal atau sampai dengan ya wafat, ya karena tidak mengonsumsi obat dalam keadaan juga ya juga penyakit HIV/AIDS tersebut. Karena memang ketika ketika orang tersebut mengalami penyakit HIV/AIDS juga harus mengonsumsi obat yang juga setiap harinya, agar meringankan dari apa yang telah dia alami, dia sakiti pada tubuhnya tersebut gitu ya. Nah lalu ya udah ya meninggal dunia gitu, jadi suaminya tersebut gitu ya. Nah tentunya pasti banyak banget stigma yang ada di masyarakat, banyak banget stigma yang ada pada teman-temannya, lingkungan sekitarnya ya. Karena memang dulu tuh HIV/AIDS tersebut juga mungkin sekarang juga sama ya, masih banyak diskriminasi, banyak banget persepsi dari orang, masih banyak banget orang-orang yang menganggap itu ya harus dihindari, orang-orang yang harus takut ya terpapar juga kena. Karena memang ada beberapa yang juga bisa tersalurkan kepada orang, dimulai dari dengan adanya liur, dengan mulainya ada dengan darah, sampai dengan berhubungan intim juga ya salah satunya gitu ya. Nah makanya ya banyak stigma-stigma yang di yang didapatkan kepada teh gas ini gitu ya. Ya akhirnya ketika punya tersebut ya udah akhirnya biasa aja, karena sudah memahami dengan kondisi yang seperti itu gitu ya. Pastilah awal-awal pasti denial, kenapa gini kok, kenapa gitu ya, bisa terjadi pada dirinya, pada keluarganya gitu ya. Nah ya pasti itu juga ditambah dengan shock tersebut. Nah ketika itu udah memahami kondisi, tiba-tiba dari pihak dokter gitu ya menyatakan bahwasanya hidupku udah gak lama lagi, sekitar 3 tahunan, atau ya tersingkat pendek lah ya, beberapa tahun lagi akan meninggal dunia, juga menyusul dari suaminya tersebut gitu ya. Nah sebenarnya ya yang harus dicatat adalah ketika bisa meninggal dunia itu karena tidak mengonsumsi atau menyetop dari obat-obatan yang telah diberikan oleh dokter gitu ya. Ketika kita mengonsumsi ya insya Allah kak perlahan akan sembuh dan juga akan pulih kembali seperti sedia kala gitu ya. Nah ya udah ketika itu ya dikonsumsi lah obat gitu ya. Alhamdulillah mulai perlahan ya udah mengetahui dengan kondisinya, lalu mendapatkan pekerjaan pertamanya gitu. Nah apa pekerjaan tersebut? Nah gitu ya, jadi pekerjaan pertama itu ya sebenarnya aku kurang tahu ya ini tuh pekerjaan tentang apa gitu. Yang aku baca tuh di sini ya kayak ini ya, apa ya namanya tuh ya, intinya tuh yang itu tuh kayak ngantara obat gitu kepada seseorang gitu ya. Nah pada saat itu ya teh Hegas ini memang menjadi seorang pegawai lah ya, bisa dikatakan gitu. Nah setelah beberapa bulan kerja gitu, alhamdulillah dapat klien pertamanya nih. Wah alhamdulillah aku dapat klien pertama untuk diberikan pelayanan gitu lah ya. Karena sebagai karyawan tentunya atau sebagai pegawai
tentunya akan melakukan di assurance gitu ya. Nah ketika itu ya tentunya senang dong, alhamdulillah dapat kerjaan. Dan juga dia memang dari karakter dari Teh Gasnya, dan juga awal masih merasa kayak polos banget gitu ya, masih polos juga. Dan juga ya sebenarnya udah di awas sih dengan ya teman kantor atau bosnya lah ya, ketika ketika ada seseorang yang juga mengajak untuk atau mengantarkan ya asuransi ini atau obat-obatan ini ke, entah ya ini tuh obat-obatan atau memang berikan pelayanan, aku kurang paham gitu. Intinya tuh ya yang harus diantarkan gitu ya. Nah lalu ya udah diawasi oleh teman ataupun bosnya gitu ya, bosannya ketika ada orang yang juga meminta untuk ikut ke sana, ya jangan mau gitu ya, karena itu takutnya di dilakukan yang seperti itu gitu ya, dilecehkan, diperkosa, diinukan gitu ya. Makanya ya sebagai peringatan aja awalnya gitu ya. Nah apesnya atau sialnya itu pada saat mendapatkan klien pertama tadi yang aku sampaikan gitu ya, tentunya senang gitu ya dari Teh Gas ini. Ya ternyata itu Teh Gas tuh sampai ya awalnya tuh kayak dapat telepon gitu ya untuk melakukan ketemuan di daerah apartemen di daerah Pondok Indah gitu ya, di daerah Jakarta lah ya. Nah terus tiba-tiba kok ini arahnya kok ke malah Halim Perdana Kusuma gitu ya. Ternyata itu di daerah Plaza Semanggi gitu, di kayak motel gitu lah ya. Ya ya yang kayak semi hotelan gitu lah ya kayaknya ya. Nah lalu ya dibawalah. Nah oh iya, terus juga untuk dapatkan polis itu ya alhamdulillah dapat sekitar ratusan juta gitu katanya, kata Teh Hegas gitu ya. Nah lalu ya dibawalah ke kamar di daerah, di motel tersebut di daerah Plaza Semanggi. Lalu dikunci kamarnya dengan si pria tersebut, lalu ditodong oleh pisau ketika Teh Hegas ini ya menyampaikan kayak kayak ya menyampaikan untuk minta tolong kepada seseorang yang ada di luar, ya diancam untuk akan ditusuk gitu ya dengan pisau tadi yang sudah dipegang gitu ya. Penyampaiannya kayak gini, ketika lo teriak lo akan gua tusuk gitu. Jadi kayak serem juga ya. Nah akhirnya di sanalah ya ketika di tahun itu diminta untuk disuruh untuk maaf ya, diminta untuk telanjang, terus diperkosa dan memperlakukan yang seperti itu gitu ya gitu. Nah sebenarnya dalam satu sisi gitu ya, ya bingung juga karena dalam posisi itu ketika minta tolong juga akan diancam, ketika ya teriak pun takut diapa-apain dengan seorang pria tersebut, dan juga katanya ya customer atau klien pertamanya gitu ya. Nah lalu ya hal itu terjadilah, melakukan hubungan badan. Nah lalu ketika pulang ya Tegas tuh cuman disuruh diturunin pinggir jalan doang, diturunin pinggir jalan ya di sekitar daerah Sudirman gitu katanya. Nah lalu dilempari uang sekitar 150.000 untuk pulang gitu ya, untuk naik bis atau ya untuk pulang ke rumahnya gitu ya. Nah pasti di dalam posisi yang dianiaya, diperkosa itu ngerasa kayak mikirin anaknya dong, karena nah anakku nanti sama siapa ya, gue takut banget ketika gue teriak tuh ya, istilahnya banyak overthinking yang dilakukan. Sebenarnya wajar ya overthinking tersebut pada saat keadaan seperti itu gitu ya, karena memikirkan anaknya juga nanti takut sama siapa ketika dia teriak tuh ditusuk gitu ya, dibunuh oleh seorang pria tadi gitu ya, yang katanya itu adalah seorang kliennya gitu. Nah lalu ya ketika itu ya mau gak mau ya akhirnya keluar dong dari tempat kerjanya, karena udah sangat kurang baik untuk dirinya, sangat udah tidak sehat karena sampai di seperti itu gitu ya. Nah kenapa katanya juga ya muncul pertanyaan dari netizen,
kenapa kok nggak teriak gitu ya. Nah ya ya karena ya itu tadi posisinya juga karena memang seperti itu, dan juga ya, ya mau gimana lagi gitu ya. Dan juga ada pertanyaan netizen bahwasanya kenapa nggak dilapori. Nah nah kenapa nggak dilaporin itu, katanya Teh Hegas itu ya karena ketika dalam posisi tersebut ya itu posisinya juga takutnya jadi bumerang sendiri gitu loh, karena Teh Gas juga pengidap penyakit HIV/AIDS, takutnya malah ya berbalik dilapori Teh Gasnya oleh si orang pria tersebut gitu ya. Juga karena memang pria tadi juga bukan orang Indonesia, katanya orang luar gitu ya, juga ya lagi mengincar orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nah jadi ya udah akhirnya yang nggak jadi dilapori untuk dilakukan gitu ya kepada ya orang pria yang juga melakukan penganiayaan atau diperkosa pada dirinya gitu. Nah lalu ketika itu ya sekitar tahun 2000, nah kita singkat aja lah ya, sekitar tahun 2010 tuh ya 2006 sampai dengan 10 itu masa-masa sulitnya gitu ya, ya tadi suaminya, terus juga dari anak-anak ya dapatkan kejadian seperti itu tahun 2010 lah ya. Hegas kayak Hegas tuh kayak mikirin gimana sih Tuhan gitu ya. Dan sini aku cukup terkesima dengan yang disampaikan gitu ya. Ketika kamu, nah ketika Hegas nih nanti ya kata-kata baiknya tuh, nah Tegas di sini tuh kayak mencari di mana sih Tuhan. Akhirnya ya sampai dengan 4 kali pindah agama gitu ya. Islam, awal Islam, lalu ke Kristen, balik lagi ke Islam, balik lagi ke Kristen, dan sampai dengan 4 kali tersebut gitu ya. Nah ya ketika itu yang cukup aku terkesima adalah Tegas tuh menyampaikan bahwasanya ketika kamu lagi marah atau kecewa dengan seseorang, yaitu jangan marah kepada Tuhan, tapi marahlah ketika kamu kecewa dengan suatu kondisi ya marahlah atau ya langsunglah minta sujud kepada Allah gitu ya. Dan juga yang aku cukup terkesima adalah bukan kata-kata itu ya, tapi ya ini ya, Tuhan tuh sebenarnya nggak kemana-mana, Tuhan tuh ada di situ-situ aja, tapi kamu yang kemana-mana, yang kesana kemari melakukan ini itu sampai dengan ya seperti itu gitu ya. Makanya disinilah Teh Hegas tuh cukup mendapatkan ya kata-kata yang seperti itu gitu ya. Dan juga yang juga aku lihat di sosial media tuh ya keterpurukan yang paling paling sakit adalah ketika kamu membenci akan dirimu sendiri gitu ya. Yang padahal ya diri sendiri harus disayangi, karena dengan adanya penyakit HIV/AIDS juga kan itu udah penyakit ya, yang juga harus diobati ya. Ketika kamu marah, ketika kamu ya depresi, ketika kamu trauma dengan suatu hal, ya cobalah untuk berdamai gitu ya, untuk bisa ya bangkit dari keterpurukan tersebut gitu ya. Nah lalu ketika tahun 2011 ketemu dengan pria lain yang juga ya ini ya, mendapatkan pria lain yang juga ya dari komunitas yang sesama pengidap penyakit AIDS juga, katanya juga suaminya tersebut mengidap mengonsumsi narkoba yang pada tahun 1990-an gitu. Nah lalu ya ketemulah dengan Teh Hegas itu sekitar 2011 yang juga dengan komunitas tadi gitu ya. Nah akhirnya menikah, lalu dikaruniai 2 orang anak. Nah dari suami pertama tadi 2 orang anak, dari 2 orang anak juga jadi 4 orang lah ya. Nah itu dari suaminya yang kedua ini gitu ya, yang juga mengidap penyakit HIV/AIDS juga. Nah dari mana kenalnya itu dari komunitas yang ada di sana gitu ya, untuk sesama pengidap penyakit AIDS juga. Kenapa memutuskan hal tersebut? Karena ya merasa denial ketika Teh Hegas ini ya memiliki pacar dengan orang yang terbilang itu nggak ada penyakit HIV/AIDS, takutnya terpapar juga dari suaminya gitu ya. Itu jadi udahlah nggak apa-apa, mendingan sesama penyakit AIDS juga lah. Jadi nggak merasa bersalah juga dari Teh Hegasan gitu ya.
Nah lalu ketika itu ya ada ujian itu tiba ketika tiba-tiba nih ya karena memang faktor dalam dan faktor luar juga ya dari suami ini ya ternyata ketika udah berhenti gitu ya, ketika mengonsumsi itu tahun 1990, tahun 2000 tuh udah berhenti sama sekali. Lalu ya memakai dan menggunakan kembali dari narkoba tersebut, akhirnya ya terkena juga dong dari teh gas ini gitu ya, terkena maksudnya ya ini ya kayak mau mendapatkan perlakuan yang juga kurang baik dari suaminya, yang pada akhirnya itu sama depresi juga hingga mendapatkan penyakit juga yang lain gitu ya, sampai dengan ya sama seperti yang diidap dari suami yang pertama tadi, kayak dengan adanya muntah jamur, juga adanya ya positif dari ya hepatitis dan juga dari ya tipes tadi sama. Nah lalu ketika itu ya ada bisikan gitu ya dari seseorang yang bahwasanya ya pengen deh turun gitu ya, maksudnya pengen deh lompat ke lantai paling bawah, pengen deh untuk ngecekik anaknya sendiri gitu ya, yang juga ya mengidap penyakit autis gitu. Nah lalu ketika itu alhamdulillah dari anaknya tersebut yang melarang gitu ya, yang gitu ya, ditanya gitu, are you okay mami gitu ya, kira ya nggak jadi untuk melakukan hal seperti itu gitu ya, ya karena ya itu pasti itu dari bisikan-bisikan yang kurang baik juga, yang juga sangat-sangat kurang pantas untuk dilakukan kepada anaknya sendiri gitu ya. Nah lalu alhamdulillahnya yang sampai sekarang, nah lalu ya alhamdulillah sampai sekarang pun gitu ya, dari kedua suami dan istri ini ya mencoba untuk obat dan juga lebih baik lagi gitu ya. Nah hingga akhirnya ya alhamdulillahnya ya normal seperti sedia kala, memiliki ya melebarkan sayapnya dari komunitas tadi hingga sekarang tuh ada sekitar 700 atau 1000 lebihan gitu ya dari komunitas ya ODA tadi gitu ya. Dan juga di sini aku lihat dari ya salah satu komentar dari netizen gitu ya, bahwasanya ini aku baca ya teman-teman, Tuhan itu selalu ada di sini tapi kita yang kemana-mana gitu ya, hingga akhirnya ya ketika kita itu tahu kalau mereka ini positif AIDS atau HIV AIDS, maka di situ kita akan selalu ada sebagai penyemangat bagi mereka gitu ya, yang mengidap penyakit HIV AIDS tersebut gitu ya. Dan juga HIV AIDS itu bukan berarti kita itu menjauhi mereka gitu ya. HIV AIDS itu bukan berarti kita dijauhi orang lain gitu, tetapi terkadang diri kita lah yang untuk menjauh agar orang tersebut tidak terpapar akan penyakit yang kita alami gitu ya. Nah makanya nih buat teman-teman yang saat ini juga ya mengidap penyakit AIDS, semangat ya untuk bisa bangkit, semangat untuk ya pulih kembali dengan adanya, jangan lupa untuk selalu senantiasa untuk minum obat gitu ya. Dan juga buat teman-teman ya pertama itu hati-hati dan juga cari tahu dulu bagaimana sih ya pasangan kita, bagaimana sih suami atau istri kita ya, bukan suami ya tapi pasangan kita ya, karena ya sebelum kita menikah bagaimana suami dan istri tentunya dengan pacaran gitu ya, dengan ya berkomunikasi hingga diajak ngobrol gimana nya, ketika tahu ya ketika tahu menggunakan atau konsumsi narkoba tadi atau sampai dengan terpapar ya mohon maaf jauhi gitu ya, untuk perlahan-perlahan ya, karena tentunya akan berdampak juga kepada diri kita juga ya gitu. Jadi buat teman-teman yang itu coba untuk lebih selektif lagi untuk ya memilih pasangan, maksudnya memilih pasangan itu bukan dari segi fisik atau apa, untuk lebih berhati-hati ketika melihat tanda-tanda orang ini mengidap penyakit yang seperti itu gitu ya. Dan harapannya ya buat teman-teman yang masih akan ada diskriminasi atau stigma yang negatif kepada orang-orang yang ODA tersebut atau orang yang mengidap penyakit HIV AIDS, hey jangan seperti itu gitu ya, karena mereka tuh juga orang yang normal yang juga cukup kita beri
ya semangat, kasih semangat, dan juga kita kasih untuk support untuk bisa hidup normal, dan juga untuk senantiasa untuk diingatkan seminimalnya untuk diingatkan untuk senantiasa untuk meminum obat yang akan dia konsumsi gitu dari dokter gitu ya. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah makna dari video ini. Makasih banyak. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.